Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan mulai persekutuan doa pagi ini. Kita bersyukur ya bahwa pagi ini kita boleh bersama-sama bersekutu. Biarlah melalui doa pagi ini kita semakin dikuatkan dalam iman kita bertumbuh pada Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu sudah diberikan Tuhan yang terbaik buat kita. Kita mau bersyukur, kita akan awali persekutuan kita dengan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tritunggal Allah kami, yang kami sembah, Engkau yang maha tinggi, Engkau maha yang adil, maha segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk bangun pagi ini, menikmati hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena kami merasa bahwa semua yang sudah kami nikmati, semua adalah anugerah yang terbaik yang sudah Engkau berikan buat kami. Bagaimanapun dan apapun keadaan kami, biarlah Engkau sendiri yang mengetahui, Engkau yang melawat kami, setiap kami Engkau berikan kekuatan dan berikan kesehatan yang baik buat kami untuk menjalani aktivitas hidup kami hari ini dan selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau mau memimpin persekutuan doa pada pagi hari ini, biarlah semuanya boleh dilancarkan, internet yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mau berkati kami semuanya yang hadir dalam persekutuan doa maupun yang mendengarkan secara online di YouTube, biarlah semuanya itu boleh mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini yang akan disampaikan dan dilayani oleh Penatua Lucy. Biarlah Engkau berkati segala persiapan yang sudah dilakukan, biarlah itu boleh memberikan kami penjelasan dan pemberitaan firman Tuhan yang boleh mendasari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berilah hikmat pada Penatua Lucia untuk menyampaikannya, supaya boleh memberkati kami di dalam perenungan pagi ini. Kami menyerahkan seluruh persekutuan pagi ini, puji-pujian kami, doa syafaat kami hanya di dalam nama-Mu saja yang kami sembah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita yang pertama, Ibu Inggriani nanti akan memimpin kita di dalam doa-doa untuk renovasi dan perluasan gereja. Kita akan menaikkan satu pujian, Ku dapatkan yang terbaik. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita terima selama ini, baik suka maupun duka, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, mari kita pujikan pujian ini, dapatkan yang terbaik. Semoga musiknya terdengar semuanya ya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku
Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya serahkan kepada Penatua Lucia Agustina. Doa biar Tuhan sendiri yang menolong, memberikan hikmat-Mu mengerti hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan juga sesuai dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan layakkan kami untuk Engkau pakai dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami pagi 2 minggu yang lalu ya Pak Pendeta Edi menyampaikan firman Tuhan mengenai Yudas Iskariot. Lalu saya mendengar itu, saya tergelitik gitu ya, merasa bagaimana ini ya, kalau misalkan kira-kira Yudas Iskariot uh, bertobat gitu ya, kembali pada Tuhan, apakah dia tidak akan mengalami nasib yang naas gitu ya, kalau kita bilang naas ya, ya mati karena gantung diri dan ya udah tau lah upahnya ada di mana. Lalu karena itu saya mulai lihat-lihat gitu apa ya, nah, terus akhirnya terbaca di kitab Yeremia, dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 17 ya sebenarnya ya, tapi saya sampaikan yang di sini hanya dari firman Tuhan yang saya kutip di layar, hanya dari Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 8. Ini firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Yeremia itu adalah seorang nabi. Dia seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kenabian. Ya, pada saat itu tuh bangsa Yehuda mereka jatuh dalam dosa akibat penyembahan pada berhala. Juga mereka melakukan banyak ketidakadilan. Karena itu Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan supaya bangsa Israel itu mau bertobat agar mereka terhindar dari akibat dosa mereka itu. Dan juga Nabi Yeremia menyampaikan bagaimana Tuhan juga ada janji bahwa akan memulihkan bangsa Israel setelah mereka mengalami masa pembuangan. Lalu Tuhan menyuruh Yeremia tuh pergi ke tempat tukang periuk. Nah, dia nurut pergi. Ya, saya ini tulisnya salah ya, saya nulis di layarnya Yesaya 18, harusnya Yeremia 18. Lalu dia pergi ke tukang periuk dan melihat apa yang dilakukan oleh tukang periuk. Pada saat itu dia datang ke sana, terus terlihat tukang periuk itu sedang bekerja di alat pelarikan. Alat pelarikan tuh yang alat yang seperti yang digambar itu, yang di bawahnya yang berputar-putar gitu ya. Lalu nanti tanah liatnya ditaruh di atas itu dan mulai dikerjakan. Dan ketika Yeremia sedang melihat itu, lalu dia mendengar firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa, yang tadi kita sudah baca ya, lah saya nggak bisa seperti tukang periuk itu membuat kamu ya, mengubah kamu lagi menjadi yang lainnya lagi. Ya. Sama seperti tanah liat itu, demikianlah bangsa Israel itu di tangan Tuhan. Kita juga sama seperti itu berada di tangan Tuhan. Karena si Yeremia ini melihat tukang periuk, jadinya saya juga tergoda untuk melihat gimana sih cara kerjanya, walaupun udah biasanya udah terbayang-bayang gitu lah ya bagaimana cara bikinnya. Akhirnya jadi nonton YouTube deh, YouTube tentang cara membuat itu pot clay itu ya, bejana tanah liat. Terus saya lihat itu ternyata butuh alat yang namanya pelarikan itu, yang bawahnya bisa berputar, lalu tanah liatnya itu udah diakomodasikan supaya cukup bisa dibentuk gitu ya, jadinya dengan kelembapan tertentu gitu. Lalu yang pertama-tama dilakukan, saya nih lihat dari yang YouTube itu ya,
itu dikepal-kepal, lalu tanah liatnya itu dilempar pluk, gitu ya. Dilempar karena apa? Supaya bisa menempel di tempat pelarikannya itu. Karena kalau tidak menempel, dia bisa pas diputer bisa, karena gaya sentrifugal biasa, terus bisa juga kemana-mana gitu ya, muter terus bisa lari keluar gitu ya. Jadinya harus dilempar pluk supaya keras, nempel dengan baik. Nah setelah itu mulai itu tangannya bekerja, gitu ya, dikasih air sedikit terus tangannya bekerja, ditekan, diatur, gitu ya, dijaga, dan ada petunjuknya juga dari YouTuber itu. Harus dijaga kelembapannya, kasih air, terus harus dijaga supaya dia tetap ada di tengah, di senternya itu. Supaya bisa simetris gitu ya, waktu diputar juga tidak kemana-mana bentuknya. Dan terus tangannya itu harus begitu, ada tangan yang satu megang, ya megang sebelah sini, yang satu lagi ada yang fungsinya tuh kayak menekan gitu, menekan supaya dia bisa melebar gitu ya. Terus habis itu serah alatnya itu tinggi, tanah liatnya itu meninggi, baru dia mulai dibentuk lagi, bisa dipendekkan lagi atau dimekarkan atau bagaimana ya. Jadi ternyata prosesnya itu tidak gampang, prosesnya tuh cukup rumit dan butuh kesabaran. Sementara dibentuk itu kakinya juga, kakinya si pengrajin itu, si penjunan ya, nama lain dari tukang periuk itu penjunan, itu harus bekerja mendorong eh, alatnya supaya bisa berputar itu ya. Karena ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang pun sepertinya masih menggunakan kaki gitu ya, kebanyakan kalau yang home industry gitu ya. Nah, kita lihat ini bahwa tanah liat itu yang tadinya bahan yang biasa aja, yang tidak berarti, kita mau megang aja rasanya males gitu ya, karena takut tangan kita tuh jadi belepotan, kotor gitu ya, jorok itu rasanya tangannya, nanti kemasukan tanah liat bersihnya aja susah gitu ya. Terus uh, diinjek-injek aja kita kadang nggak mau, karena nanti kaki kita juga kotor, bersihin sepatu susah. Tapi ternyata itu bisa dipakai dengan pengaturan tertentu, dengan hikmat dari Tuhan sendiri, bisa dibentuk menjadi tempat yang bejana yang indah. Bejananya tuh mungkin bisa buat piring, bisa buat mangkok, bisa buat macam-macam ya, atau nampan gitu ya. Dan ketika saya melihat itu, saya lihat bahwa itu ternyata Tuhan itu nyuruh Yeremia ke situ tuh bukan sekedar cuma lihat aja, tapi ada maksud-maksudnya. Bahwa ketika Tuhan akan membentuk kita sama seperti penjunan, itu butuh prosesnya tuh bisa harus dengan kekerasan, dengan kelembutan gitu ya, ditekan-tekan, dijaga gitu ya, supaya bisa menjadi satu bejana yang berguna, bejana yang indah dan berguna, dipakai dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan itu ketika bekerja, dia fokus. Ya, ini dari sudut pandang Tuhan, fokus pada tanah liat, pada kita, pada diri kita. Dia tidak melihat, wah ini banyak orang nih harus dikerjakan, karena Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi walaupun banyak orang yang diurusin istilahnya ya, tapi semuanya setiap orang dibentuknya itu secara fokus, secara mendalam. Tuhan tidak, yang ini belum selesai, atau ini pindah ke situ, terus habis itu ini udah cukup lah begini aja, nanti diterusin lagi, enggak. Tapi Tuhan pandangannya tetap tertuju kepada kita, menjaga agar kita tetap ada di center, kita tetap ada di pusat perhatian Allah, pusat kasih sayang dari Allah itu sendiri. Terus tangan Tuhan itu juga menjaga kita, menjaga supaya kita tuh nggak kemana-mana gitu ya, tetap dalam kasih setia Tuhan. Terus kalau perlu ya kadang ditekan, ini kamu ditekan nih dengan masalah, mungkin dengan apapun juga, tapi itu supaya apa? Supaya kita menjadi makin kuat, menjadi adonan yang cukup lentur untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi kita jangan mudah merasa nggak enak, banyak masalah gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan kita suatu tantangan, suatu masalah yang dihadapi, dan itu kadang-kadang justru karena kita sendiri yang memang kurang taat atau bagaimana, tapi tangan Tuhan itu tetap menjaga supaya kita tuh tetap berada dalam pandangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Perlu ketelatenan dan kesetiaan dari penjunan untuk membentuk tanah liat itu. Begitu juga dengan Tuhan, pasti Tuhan itu sungguh sabarnya luar biasa, telatennya luar biasa, setianya luar biasa ketika membentuk kita. Kita yang ketika sudah menjadi bejana yang rusak, yang harusnya
udah diambil aja terus dibuang gitu, dicampakkan. Tapi tidak. Tuhan ambil, Tuhan bentuk kembali menjadi sesuatu yang indah, yang bisa berguna, yang membuat kita layak untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kadang memang harus mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan ya, karena begitu tanah liat itu bentuknya melencong atau tidak sesuai dengan kehendak tukang periuknya, itu akan dihancurkan, dilumat lagi, dibentuk lagi jadi bulat lagi, dilempar lagi gitu ya. Dan itu buat kita itu nggak enak, tidak menyenangkan. Kan aku udah hampir jadi gitu ya. Aku kan sudah hampir menjadi orang yang dalam tanda kutip sempurna gitu ya. Lebih indah di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi dan aku kembali ke titik awal lagi, titik yang tidak aku sukai gitu ya. Harus mulai lagi dari awal gitu ya. Belajar lagi untuk lebih setia, belajar lagi untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, belajar menjadi orang baik. Nah, itu kan nggak enak gitu. Nah, jadi ketika kita menghadapi itu, ketika kita tahu bahwa diri kita ini sudah mengalami satu kerusakan, ya, kita harus memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kalau nggak rela ya kita bisa lari-lari itu tidak ada di pandangan Tuhan. Kita melenceng sedikit, keluar sedikit dari relnya itu, udah bentuknya udah nggak, udah sesuai kita. Sampai kan ada juga Tuhan bilang di Yesaya, nah ini baru di Yesaya. Tuhan bilang, memangnya tanah liat itu yang bisa ngomong ke penjunannya gitu ya, aku mau seperti ini, terus emangnya kamu tuh punya keahlian untuk membentuk aku, kira-kira begitu ya isinya ya. Padahal kan Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya kuasa untuk membentuk kita. Bukan kita yang mau-maunya bagaimana ya. Di Roma 9 ayat 21 dikatakan, bukankah dari segumpal tanah yang sama seorang penjunan berhak membuat sebuah jambangan yang indah untuk tempat bunga dan sebuah bejana untuk tempat sampah. Jadi kita itu harus memiliki hati yang rela. Jangan ketika kita dibentuk Tuhan kita bilang, Tuhan aku nggak mau nih jadi tempat sampah gitu, jadi tempat yang begini. Masa cuman jadi misalkan kita dipakai Tuhan untuk melayani terima tamu, cuma salaman kan itu bukan satu hal yang penting gitu, tidak sesuatu yang kayaknya berharga. Tapi kalau Tuhan ingin kita melakukan pelayanan itu, biarlah kita melakukan dengan yang terbaik. Hati kita rela. Karena kita tahu bahwa itu juga suatu pelayanan yang penting. Menyambut orang itu penting juga. Karena kalau orang datang nggak disambut, merasa, wah tidak ada perhatian. Jadi percayalah bahwa setiap apapun yang Tuhan bentuk kita menjadi, apapun itu indah di mata Tuhan dan indah buat kita. Ya, jadi kita harus rela dibentuk, kita percaya, kita juga mau taat ketika Tuhan bentuk kita, tekan-tekan gitu ya, kita taat, ya Tuhan saya mau gitu, karena kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, kita ingin menjadi lebih indah di mata Tuhan. Terus kita juga bisa menerima proses yang Tuhan berikan pada kita yang memakan waktu itu dengan kesabaran, dengan ketekunan. Jangan setelah berapa waktu, misalkan, aduh rasanya kok masalahnya nggak saya selesai gitu ya, saya kok nggak jadi orang yang lebih baik, terus begini. Ini Tuhan serius nggak bentuk saya? Gitu ya. Tentu saja Tuhan serius. Kalau gitu kenapa bisa lama? Ya karena memang ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Justru mungkin kalau lama itu mungkin kita sebenarnya belum sabar sebenarnya di mata Tuhan. Perlu lebih sabar lagi. Perlu lebih punya kasih lagi pada Tuhan dan kepada sesama. Dan ketika kita mau dibentuk itu tentunya kita juga sebelumnya bisa rela, kita tuh harus bisa menyatakan, oh iya benar, ternyata saya tuh memang ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa, ada sesuatu yang rusak dalam diri saya yang perlu diperbaiki. Jadi kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita pada hadapan Tuhan, sehingga kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa menerima setiap prosesnya dengan hati yang bersyukur. Walaupun proses dari Tuhan itu bisa makan waktu lama, terus menyakitkan, banyak tekanan, banyak yang kita tidak sukai, tapi itu adalah proses yang kita bisa terima dengan senang hati. Jadi ketika kita mengalami suatu kerusakan atau suatu dosa yang menurut kita besar, yang membuat kita itu sepertinya ternoda, tidak berarti di mata Tuhan, kita harus yakin bahwa kita itu punya pengharapan. Bahwa Tuhan tidak membuang kita dengan begitu saja, tapi Tuhan ingin membentuk kita kembali menjadi pribadi yang lebih indah,
yang lebih berguna di mata Tuhan. Kita bisa baca juga dari Yeremia 18 ayat-ayat selanjutnya. Tadi kan tentang Yeremia yang disuruh ke tempat tukang periuk untuk melihat, dan setelah itu Tuhan juga berkata, kalau misalkan ya di ayat 8, apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Jadi saya berpikir kalau misalkan si Yudas Iskariot itu mau menyesal kembali kepada Tuhan dan bersedia untuk dibentuk kembali oleh Tuhan, Tuhan pasti menyesal merencanakan menjatuhkan malapetaka ya, karena upah dosa itu kan memang ada maut ya, upah dosa itu ada hukumannya, walaupun kita bertobat itu pasti ada hukuman yang kita terima. Tapi kalau kita bertobat ternyata kita bisa diambil kembali dari maut yang sudah menunggu kita itu. Tapi apabila, ini ayat 10, mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Jadi ketika kita merasa kita ini baik-baik aja, tapi ternyata kita sebenarnya tidak taat kepada Tuhan, kita tetap hidup dalam, kita hidupnya tadinya baik-baik malah jatuh dalam dosa, itu Tuhan juga bisa menyesali apa yang tadinya Tuhan merencanakan begini, kalau kamu taat kepadaku, kan banyak tuh di Alkitab ya janji-janji Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu akan selalu berada kita gitu ya, Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi berlaku jahat di depan mata Tuhan, maka Tuhan juga menyesal sudah merencanakan kebaikan untuk kita gitu. Jadi bisa ditarik kembali tuh. Jadi makanya kita harus selalu hidup dalam tangan Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan kita kemana-mana gitu, tetap setia di dalam tangan Tuhan. Slide berikutnya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi memang waktu ganjaran itu ya upah hukuman itu ya dari Tuhan tuh, pembentukan Tuhan itu tidak enak. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita dibentuk itu nantinya akan ada suatu sukacita ya. Walaupun saat ini kita sedang susah gitu ya, bersedih, karena Tuhan akan memberikan kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang sudah dilatih oleh Tuhan. Ingat yang waktu PWJ itu kan ada tuh yang bersedia untuk diajar, gitu ya, terus berbalik lagi menuju jalan yang benar gitu ya. Begitulah dengan kita, biarlah kita juga ketika mengalami pendidikan dari Tuhan, didikan dari Tuhan, kita bisa menerimanya dengan hati yang bersyukur, dengan sabar, dengan mengingat, dengan pengharapan bahwa nantinya ada satu sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Ya, next. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, kita selama kita hidup di dunia ini, kita selalu menjadi tanah liat itu, kita belum jadi bejana yang wah, yang bagus gitu ya. Karena kalau udah jadi bejana itu ya udah melewati segala sesuatu, udah dibakar segala macam ya, kita itu pada hari Kristus Yesus datang, nah itu kita sudah udah siap, udah jadi bejana yang selama ini kita masih dalam bentuk tanah liat itu yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Percayalah ketika kita dibentuk, Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan yang memulai, pasti Tuhan melakukannya dengan serius, dengan fokus sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Penatua Lucia yang sudah menyampaikan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ingriani yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita untuk renovasi dan perluasan gereja.
Kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan doa pagi ini. Kami sungguh bangga Tuhan, karena dalam keadaan kami yang sudah tua, tapi Tuhan tetap masih memakai. Kami yakin bahwa sampai putih rambutku, Tuhan menghidup, selalu memelihara, menyempurnakan. Tuhanlah yang membentuk kami. Engkaulah yang berkuasa agar hidup kami juga tetap di jalan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang maha kasih, maha kuasa, mengampuni segala kesalahan kami. Tetapi firman-Mu juga pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang bersalah tidak menerima hukuman. Kami sanggup menahannya karena Engkau tidak pernah memberi kami kesulitan yang tidak tahan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pemimpin kami. Kami sanggup Tuhan dibentuk dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan menghancurkan, membentuk kami kembali menjadi sempurna. Karena Engkau sempurna Tuhan, agar kami boleh ketemu dengan Engkau di akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan? Anak-anak-Mu. Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sulit, kami ingin membawa jemaat-Mu ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyanggup kami, memberikan kerelaan kami untuk bersama-sama membangun rumah-Mu Tuhan. Siapakah kami kalau kami sanggup turut serta mengambil bagian di dalam pembiayaan. Kami tahu Tuhan masih belum cukup dana yang untuk merenovasi gereja-Mu. Tetapi kami sungguh kagum dengan kegiatan anak-anak-Mu yang mencari dana dengan segala upaya. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Engkau berjanji kami boleh minta apa saja kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memenuhi. Kami yakin renovasi ini boleh berjalan sampai selesai. Seperti Filipi 1 ayat 6 yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Semuanya Tuhan yang memimpin. Tuhan memberkati tukang-tukang yang bekerja. Tuhan melindungi mereka, menjaga keselamatan mereka. Dan kami yakin pekerjaan ini tidak untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Kami ingin Tuhan jemaat kami boleh beribadah lebih nyaman. Dan Tuhan mengerti keinginan kami. Tuhan menjawab dengan segala pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pembiayaan renovasi ini. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami kesabaran di dalam kami beribadah sementara. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Hendratmo yang sudah menyediakan rumahnya di mana kami boleh beribadah. Kami bersyukur atas semua kegiatan kami boleh berjalan dengan baik karena pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh bimbingan-Mu melalui hamba-hamba Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, dan selalu memimpin hidup kami di jalan-Mu. Agar kami kuat Tuhan menerima ajaran yang daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, anak yang dikasihi memang perlu diajar. Agar kami lebih sempurna hidup kami. Lebih sabar, lebih bisa menerima segala situasi dan kondisi yang kurang baik saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam mendukung renovasi gereja kami. Kami yakin Tuhan memberkati dan boleh selesai pada waktunya. Kami boleh beribadah dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang selalu memimpin kami, melayakkan doa yang kami naikkan, agar doa kami didengar oleh Tuhan,
dan Tuhan berkenan mendengar dan menjawab. Karena Tuhan tidak pernah memberi apa yang tidak baik untuk anak-anaknya. Apakah kami sebagai manusia juga memberi yang terbaik untuk anak-anak kami? Tuhan juga memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hanya berikan kami kekuatan agar kami setia, taat, menjalani firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami hanya naikkan untuk kemuliaan-Mu, untuk kebahagiaan, membawa jiwa-jiwa yakin bahwa Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang memberi kami kecukupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih Ibu Indriani yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat kita yang pertama. Kita sebelum menaikkan doa syafaat kita selanjutnya, kita akan pujikan kembali satu pujian. Biarlah apapun yang kita akan berikan kepada Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang akan Tuhan bentuk buat kita, biarlah penyertaan Tuhan dan kasih ilahi yang dari surga akan menyertai kita senantiasa, yang selalu tinggal di dalam hati kita. Ya, Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kita akan menaikkan satu pujian kasih ilahi dari surga. Setelah itu saya serahkan kepada Ibu Yana dan selanjutnya Ibu Joyce yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita selanjutnya. Kita marikan puji kasih ilahi dari surga. Marilah kasih ilahi, kasih yang dari surga, tinggallah di dalam kami, tunjukkan setiamu. Yesus, rahmat-Mu melimpah, maha murah nama-Mu. Berilah berkat dan anugerah pada hati yang rindu. Mari curahkanlah Roh-Mu dalam hati yang duka. Berikanlah penghiburan-Mu dan sentosa-Mu juga. Buangkanlah segala dosa, kuatkan iman kami. Marilah dan jangan lagi Kau tinggalkan hamba-Mu. Berikanlah Roh-Mu supaya jiwaku jadi suci, dan sempurnakan kerja-Mu membaharui hati. Lalu sekalian hati kami tambah kemuliaan, sampai dalam surga nanti kami pun sembah Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Engkau Allah yang mempunyai langit dan bumi, dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk memperluas dan merenovasi tempat ibadah kami, tempat di mana nama-Mu dimuliakan, firman-Mu diberitakan, dan umat-Mu bersekutu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami secara khusus menaikkan doa syafaat untuk Bapak Mukidin, mandor yang dipercaya untuk melaksanakan proyek ini.
serta seluruh tukang yang terlibat dalam pembangunan gereja kami. Kiranya Engkau sendiri yang mencurahkan kesehatan atas tubuh mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, ya Tuhan. Kami mohon lindungilah mereka dari kecelakaan kerja, alat-alat yang membahayakan, dan situasi yang tak terduga yang dapat mencelakakan. Kirimkan malaikat-Mu, ya Tuhan, sehingga damai sejahtera dan keselamatan hadir di setiap sudut tempat kerja, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, tanamkanlah dalam hati mereka sikap tanggung jawab, kejujuran, dan semangat yang tulus dalam menjalankan setiap bagian pekerjaan ya Tuhan. Kami juga berdoa agar hasil kerja mereka menjadi hasil yang terbaik. Biarlah tangan-Mu yang Maha Kuasa menolong dan menyempurnakan segala sesuatu. Jadikanlah pekerjaan mereka rapi dan kokoh ya Tuhan, sehingga nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberikan hidup mereka, memberkati hidup mereka ya Tuhan. Berilah kesejahteraan, damai sejahtera, dan sukacita ya Tuhan. Kiranya ketika mereka membangun rumah Tuhan, Engkau juga membangun kehidupan mereka, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh proyek renovasi dan perluasan gereja GKMI Pengharapan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat agar bisa dapat bersama-sama mendukung di dalam 3D, yaitu doa, daya, dan dana ya Tuhan. Biar semuanya memiliki antusias yang sama untuk kami boleh merenovasi gereja kami, untuk kami boleh memperluas gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh nolong dan Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat yang ada ya Bapak. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat yang telah berupaya Tuhan dalam melakukan 3D ini ya Bapak. Dan biarlah Tuhan juga boleh menolong Tuhan untuk Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada Penatua Rudi, kepada Bapak David dan Ibu Sylvia Tuhan yang memberikan arahan kepada mandor dan tukang-tukang dalam melakukan renovasi yang sedang berlangsung pada saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberikan pencerahan Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti pada setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga boleh menolong untuk setiap cuaca. Biarlah Tuhan boleh bantu Tuhan agar cuaca tidak selalu turun hujan dan Tuhan juga boleh memberikan cuaca yang baik yang tidak terlalu panas. Biarlah Tuhan juga boleh memimpin agar cuaca boleh selama proses renovasi ini boleh Tuhan bantu ya Bapak, Tuhan boleh tolong ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati Tuhan, biarlah melalui renovasi ini Tuhan, gereja GKMI Pengharapan Tuhan boleh selalu memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Biarlah gereja ini Tuhan boleh bisa menjadi rumah dari setiap pada kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap orang di lingkungan kami, di sekitar kami pun boleh terberkati dengan adanya gereja-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh haturkan ya Bapak. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Liana dan Ibu Joyce yang sudah memimpin kita. Kita tetap akan menaikkan doa-doa syafaat kita ya. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kembali menaikkan satu pujian dari PR1 nomor 17, ya Tuhan Maha Tinggi. Setelah itu nanti doa penutup akan dilayani dan dipimpin oleh Pendeta Edi SS ya. Kristus kalah.
Penghibur sejati, nyatakanlah kini kuasa-Mu yang kami pintakan, tiap hati perintahkan, jangan Kau tinggalkan tiap hamba-Mu. Allah Tiga Tunggal, Tuhan Maha Kekal, kiranya boleh ku nikmati, ku cinta, ku puji nama-Mu abadi dalam sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dengan berkat terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih